duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Ada kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Tidak semua orang punya kesempatan yang seperti kita alami saat ini. Jika kita masih ada kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, ini adalah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sebab firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernapas memuji, memuliakan Tuhan. Kita masih diberi napas, kalau kita masih bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, itu berarti kita disadarkan oleh Tuhan, kita masih bernapas. Atau ketika kita sadar bahwa kita bernapas, berarti kita mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Terkhusus untuk hari-hari tertentu, ya hari-hari tertentu di mana kita mau fokus beribadah kepada Dia, menyembah, memuji, memuliakan Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Tema kita hari ini berbicara tentang kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa. Siapakah Yesus sehingga ada kuasa di dalam Dia? Sesuatu yang menarik. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Dia adalah Allah. Dia yang berkuasa. Dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Alfa Omega. Dia juga yang merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan demi kasihnya kepada kita. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib itu. Minggu-minggu ini kita peringati. Minggu sengsara. Yesus mati di kayu salib. Dia datang sebagai manusia. Yang adalah Allah sendiri. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apa. Demi mengasihi umat manusia, demi mengasihi saudara dan saya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Dan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, ya bisa juga menerapkan kebenaran ini di dalam nama Yesus. Kuasa itu terbukti. Bukan hanya dicatat dalam Alkitab. Tapi perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup orang-orang percaya. Perjalanan hidup manusia yang menggunakan nama Yesus. Dan terbukti nama itu sangat berkuasa. Nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, ada kuasa. Seorang hamba Allah dipakai oleh Allah. Tadinya dia bukan orang percaya. Tadinya dia menganiaya orang percaya. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan pilih dia. Tetapkan dia untuk menjadi pelayannya. Kemudian dia memiliki pergaulan karib dengan Tuhan. Dia melayani dan dia dipakai oleh Allah. Luar biasa. Memberitakan Injil. Bahkan dengan nama Tuhan. Dengan nama Yesus, Dia buat mujizat. Bahkan setan-setan pun diusir dari orang yang terikat dengan roh jahat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, yang tadinya yang dikenal dengan nama Saulus, penganiaya orang percaya. Dia tidak percaya kepada Yesus, tapi karena perjumpaan dengan Yesus, karena Yesus pilih dia dan tetapkan dia menjadi pelayan. Dan oleh Paulus, orang yang tadinya nggak percaya ini, ternyata dia banyak mengadakan mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Paulus melayani. Paulus melakukan kehendak Tuhan. Dan Allah lah yang mengadakan mujizat itu dengan memakai hambanya ini. Oh, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ketika dia menggunakan nama ini, sungguh terjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi di sisi lain ada orang yang mau mencoba menggunakan nama itu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa.
Bukankah di dalam nama Yesus ada kuasa? Iya. Tetapi kenapa ada orang yang menggunakan nama itu tetapi tidak terjadi apa-apa? Nggak ada kuasa. Masalahnya di mana? Saudara, apakah semua orang Kristen berani menggunakan nama Yesus untuk mendoakan orang supaya sembuh, untuk membuat mujizat? Ketika ada orang yang kerasukan, roh jahat, apakah semua orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen dan berdoa dalam nama Yesus, roh jahat keluar? Apakah semua bisa lakukan? Ada orang mungkin melakukannya, tapi tidak terjadi apa-apa. Terus bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Supaya dengan otoritas nama itu, ya sungguh kita merasakan, melihat, dan ada bukti betul-betul nama itu berkuasa. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Bukan Paulus yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Tetapi Paulus dipakai oleh Tuhan. Ya, sebaliknya ada orang yang coba-coba pakai nama itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Di ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Jadi ada orang yang kerasukan roh jahat, dikuasai oleh roh jahat, dan mereka mencoba mengusir roh jahat itu dan menyebut nama Yesus. Tapi tidak terjadi apa-apa. Justru sebaliknya, mereka dihajar sama orang yang kerasukan itu. Perhatikan, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Kira-kira anak-anak imam Skewa 7 orang mulai coba, sumpahi kamu dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kira-kira begitu. Orang yang kerasukan roh jahat, lu siapa? Lu siapa? Coba-coba mengusir saya. Lu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Kamu siapa? Wah. Ayat 16, perhatikan. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Lantas di mana tadi kuasa dalam nama Yesus? Apakah nama Yesus tak berkuasa? Oh tidak. Nama itu nama yang berkuasa. Tetapi mengapa? Anak imam Skewa yang menggunakan nama itu tapi tidak terjadi apa-apa. Masalahnya di mana? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Artinya apa? Dipermalukan. Mereka tak berdaya. Mereka kucar kacir, tidak mampu menghadapi orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat itu. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Akhirnya orang merasa, wah luar biasa. Ada memang orang menggunakan nama itu tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Tapi ketika Paulus menggunakan nama itu terjadi mujizat yang luar biasa. Akhirnya nama Yesus masyhurlah, dikenallah, terkenal, terberitakan di mana-mana. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, bahkan ada keselamatan di dalam nama Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mereka pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak imam Skewa. Mereka pernah terlibat dengan jampi-jampi.
Mereka pernah terlibat dengan okultisme. Ya, dengan swangi, dengan begu gajang, ya dengan leak, dengan kuasa gelap, ya dengan mantra-mantra, dengan jimat, kira-kira begitu. Mereka dulu terlibat di sana. Tapi ketika mereka melihat kuasa Yesus, mereka percaya kepada Yesus dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Banyak juga ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Mahal, sangat mahal buku-buku itu. Tapi mereka bakar karena buku-buku itu. Ya, di sana tercatat tentang bagaimana menerapkan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan ada di antara kita pegang buku-buku yang melibatkan kuasa kegelapan. Yang melibatkan mantra-mantra, jampi-jampi, dan segala macam. Di ayat 20, dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudara, Paulus mengadakan mujizat, atau Allah mengadakan mujizat melalui Paulus. Karena Paulus dengan otoritas nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Terjadi mujizat. Roh jahat keluar dari orang yang kerasukan. Tetapi mengapa? Ya anak Imam Skewa tidak bisa buat apa-apa dengan nama itu. Nah, bagaimana caranya supaya dengan otoritas nama itu sungguh-sungguh kita bisa buktikan bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang pertama adalah harus ada pengenalan kita dengan Yesus. Kita harus ada pengenalan dengan Tuhan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada hubungan karib dengan Tuhan. Kita tahu persis siapa Yesus. Kita tahu ajarannya. Kita tahu firman-Nya. Dan kita mau ikuti kebenaran itu. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi di dalam diri kita. Sebab orang yang bimbang dan ragu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang yang beriman bisa lakukan mujizat. Bisa lakukan sesuatu. Dan Rasul Paulus kenal Yesus. Rasul Paulus tahu siapa Tuhan. Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus. Rasul Paulus menyerahkan diri kepada Tuhan. Rasul Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus melakukan firman. Jadi waktu dia melakukan pelayanan ini, dia tidak ada keraguan-raguan. Ya, dia tidak ada keraguan-raguan. Dia yakin dia dipakai oleh Tuhan. Suatu ketika dia melayani, terjadi mujizat. Kemudian ada orang, ya seorang hamba perempuan, beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari, mengganggu dia. Oh ini hamba Allah. Padahal perempuan itu mau mengambil keuntungan, ya mau mempromosikan Paulus seperti itu. Tapi sifatnya itu mengganggu. Maka Paulus usir roh jahat yang ada, ya roh tenung dikatakan. Diperintahkan keluar dan akhirnya keluar. Perempuan itu menjadi biasa saja, nggak punya apa-apa lagi. Dan diperintahkan, mengapa Rasul Paulus bisa perintahkan roh jahat itu? Dia tahu, oh di dalam diri orang ini ada roh jahat. Dan ini mengganggu. Dan diperintahkan keluar dari perempuan itu. Dan roh jahat itu keluar. Dia lakukan tanpa keraguan-raguan. Dan dia tahu, ya dengan otoritas daripada nama Yesus. Yaitu Tuhan yang berkuasa. Dia lakukan. Saudara bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Ya, kita bisa lakukan. Karena kita adalah orang percaya. Kita nggak punya apa-apa. Paulus nggak punya apa-apa. Paulus nggak hebat. Dia manusia biasa. Sama seperti kita. Tetapi Tuhan pakai dia. Bukankah ayat itu berkata, oleh Allah. Penyerahan diri kita kepada Allah. Pengenalan diri kita kepada Allah. Kita tahu persis siapa Tuhan kita. Dia Allah yang berkuasa. Sehingga ketika kita berkata-kata. Kita berkata-kata tanpa keraguan. Misalnya kita ingat satu firman Tuhan. Kalau Allah bersama dengan saya. Siapa lawan saya? Saya tidak akan takut. Firman kita dengar. Timbul iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan
firman Allah. Ya, pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita bergaul karib dengan Dia. Kita tahu persis siapa Dia. Kita tahu kuasanya dahsyat. Kita tahu Dia hebat. Maka ketika kita dengar firman-Nya, kita kenal Dia, kita tahu apa yang Dia katakan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Uji coba. Ya, tadi pagi Bu Pendeta sampaikan itu, uji coba. Sekarang kita berjalan pada malam hari. Gelap. Seorang diri kita harus melewati, mungkin ada kuburan yang harus kita lewati. Kemudian kita mulai merinding. Wih, kok agak ada apa ini ya? Kita ingat firman Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan saya, siapa lawan saya? Kira-kira saudara ya mulai merinding, ambil tindakan lari atau tetap tenang? Siapa yang lari? Angkat tangan. Gak ada ya? Oh, punya iman semua. Tetap tenang ya. Sudah mulai agak merinding. Loh, ada loh pengalaman jemaat ya. Dia pengalaman naik motor. Wow, gak bisa. Ini kisah nyata. Digas motornya, pengurus gereja kita gak jalan. Di depan ada yang nahan. Ya, setelah dilihat, ya dia bilang apa? Seperti noni-noni Belanda. Perempuan tapi darah semua di sini. Kira-kira kalau saudara ketemu begitu, bagaimana? Atau, hei, roh jahat, minggir. Gua mau lewat, minggir. Dalam nama Yesus, gua mau lewat. Gitu atau lari. Saudara mau gimana? Halo yang beriman. Kira-kira begini, di kos saudara itu, ini kisah nyata, ada seorang hamba Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan dia nginap di hotel. Dari belakang, ini loh, pintu lemari, ada perempuan nangis. Wah, ini ke hotel loh. Saudara tetap tidur nyenyak atau kabur? Halo? Saudara kabur atau tetap tidur nyenyak? Kalau saya lihat sih wajah-wajah ini kayaknya kabur ini. Daripada stres, udah cari ganti hotel aja deh. Tapi hamba Tuhan ini tetap. Dia berdoa, lu jangan ganggu gua. Gak ada urusan dengan kamu. Enyah, saya mau tidur. Lu mau nangis-nangis di situ, yang penting saya tidur. Asik ya? Halo, ternyata jadi orang Kristen asik ya? Amin. Kan ada kuasa. Jangan, dalam nama Yesus, pergi. Dalam nama Yesus. Bagaimana? Gak ada kuasa. Halo, kita jalan ketemu. Itu adalah YouTube itu kan, uji coba. Ya, terus ada perempuan panjang rambut. 3 orang laki-laki besar-besar. Godain. Sweet. Ketika dilihat wajahnya gini ada darah-darah. Lompat juga tuh. Padahal badannya tegap. Lari kucar-kacir. Aduh, di mana? Tapi kalau kita begitu enggak ya? Lu jangan main-main. Minggir. Dalam nama Yesus, minggir. Amin. Yang benar. Berarti cuma sini gak ada yang penakut ya, hebat ya. Atau sudah. Saudara, karena pengenalan kita akan Tuhan. Kita mulai buktikan, praktekkan di dalam nama Yesus. Nah, orang yang beriman, yang menggunakan otoritas itu terjadi mujizat. Tapi kalau nggak ada iman kita, ya kita yang lari, bukan dia yang lari. Ya, anak-anak Imam Skewa, mereka tidak punya iman, mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Mereka coba usir roh jahat dengan nama Yesus. Tapi perhatikan apa dikatakan, seperti yang diberitakan oleh Paulus itu. Loh, kok seperti? Nah, misalnya saudara lihat saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Nah, kemudian saudara mulai praktekkan seperti doa Pak Pendeta itu dalam nama Yesus. Lo nggak usah seperti doa Pak Pendeta itu. Saya melakukannya. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau menggunakan otoritas nama Yesus, saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Saudara harus mengalami hubungan karib dengan Yesus. Saudara harus belajar firman dan berkata iya, amin. Banyak kali kita menggunakan nama Yesus tidak terjadi apa-apa karena kita nggak mengenal Tuhan secara spesifik. Kita tidak memiliki iman. Kita masih dalam keraguan-raguan. Kita menghadapi perjalanan hidup ini. Kita dengar berita, akan terjadi kesulitan, kesulitan. Tapi kita berkata, aku tahu Yesus bersama dengan saya. Aku tahu Yesus menyertai aku. Tetapi kemudian ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Jadi kita hanya sebut nama itu tapi tidak berdampak dalam hidup kita. Tetap saja kita khawatir, tetap saja kita takut. Berarti masalahnya di mana? Bukan di dalam nama itu. Kita yang mempraktekkan nama itu tidak sungguh-sungguh punya iman. Firman Tuhan berkata, orang yang beriman, iman mengalahkan dunia. Wah, luar biasa saudara. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Hubungan karib kita dengan Tuhan. Saudara baca firman Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Akhirnya saudara punya keyakinan yang kokoh. Saudara perhatikan di dalam nama Yesus. Mungkin kita menghadapi pergumulan yang berat. Susah ini Tuhan, gak ada jalan. Saya ketakutan. Tapi kita berkata dalam nama Yesus, aku hadapi tantangan ini. Dalam nama Yesus aku hadapi sakit penyakit ini. Saya kemarin harus cek ke dokter. Dulu saya ada batu ginjal, sudah keluar batunya. Ternyata muncul lagi dia. Jadi di USG ada. Kadang-kadang mendengarin, aduh Tuhan jangan-jangan ginjal saya nanti rusak. Aduh saya nanti akan begini. Aduh saya akan begini. Ketika kita memberikan pikiran kita kepada persoalan kita, di situ kita bisa goncang. Jadi di mana lagi nama Tuhan? Hanya kita bilang dalam nama Yesus. Tapi kita mikir aduh gimana caranya. Dalam nama Yesus. Tapi gimana nanti? Harus begini-begini. Kita mulai ambil alih dengan pikiran kita. Akhirnya gak ada kuasa. Saya dicek dokter yang ngomong-ngomong makan obat. Puji Tuhan. Saya makan obat dalam nama Yesus. Saya tahu obat ini bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya makan. Tapi saya percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi ada maksud Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Nama itu bukan nama sembarangan sehingga kita asal pergunakan. Jangan sampai kita menggunakan nama Yesus dengan main-main. Anak Imam Skewa mencoba dengan nama itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan mereka dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Mereka takluk, mereka dipermalukan. Roh jahat itu berkata, perhatikan ini luar biasa. Roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kita? Kalau saudara melayani kemudian roh jahat bilang, siapa kamu? Saya anak Allah. Saya sudah dibasuh oleh darah Yesus. Saya orang percaya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Jadi jangan kita bimbang. Siapa kamu? Kata roh jahat. Saya anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi identitas kita jelas, pertahankan. Jangan bimbang. Mungkin akan berkata roh jahat, Allah, lu mau coba-coba ngusir gua. Lu kan sama-sama dengan saya. Kita kan masih lakukan kejahatan. Ya itu dulu. Tapi sekarang tidak. Di dalam nama Yesus, roh jahat engkau keluar. Dalam nama Yesus, roh jahat yang mengikat orang ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Ketika kita sakit, kita tahu penyakit ini kalau kita beri pikiran kita kepada penyakit ini membuat kita akan semakin kacau, semakin tak berdaya. Tapi ingat nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku percaya dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Paulus dalam pelayanannya banyak mujizat dia lakukan. Siapa yang mengerjakannya? Allah. Jelas dikatakan oleh Allah. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan.
Jemaat Sinam, pemuda-pemudi, Bapak Ibu, halo. Mari gunakan nama itu dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Jangan sembarangan. Kebenaran yang kedua, penting ini, cara yang benar. Bagaimana cara anak Imam Skewa? Mereka coba-coba saja. Dan anehnya mereka menyumpahi, mengutuk. Wah, ini bagaimana? Enggak bisa kita lakukan seperti itu. Pertama tadi pengenalan kita akan Tuhan. Ya, di situ ada iman. Tanpa keraguan-raguan kita bertindak. Kemudian caranya harus benar. Caranya harus benar. Ya, banyak orang buat cara-cara mengusir setan. Tadi kami ke Singaraja sambil mendengarkan khotbah Ibu Pendeta juga. Jadi sebagian ini dikutip dari khotbahnya Ibu Pendeta ya. Terus saya dan Pak Agustiwe bincang-bincang. Iya ya, kok aneh ya orang ngusir setan ini macam-macam. Nah, yang kami bicarakan yang terkenal itu daun kelor. Wow, daun kelor. Kalau ada orang ilmunya tinggi, digebukin tidak apa-apa, ambil saja daun kelor. Pukul saja 3 kali. Pak, pak, pak. Nanti dia tak berdaya. Kalau seingat saya sih daun kelor sih itu enak di sayur. Bukan untuk ngusir setan. Halo, saudara, melumpuhkan ilmu seseorang bisa nggak daun kelor? Kita cari daun kelor. Saking percayanya kita dengan daun kelor, kita cari daun kelor. Kemudian di ambang pintu rumah kita taruh daun kelor. Bentuknya salib ya, biar kombinasi. Kelor dan salib. Ini apa? Caranya apa? Atau tadi Bu Pendeta katakan, ambil Alkitab. Dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus pergi. Atau ambil salib. Ada yang punya kalung salib besar? Kemudian ambil Alkitab. Hei setan, ini Alkitab loh. Alkitab ini salib. Dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus pergi. Ada orang yang kerasukan roh jahat. Saya lihat-lihat dan dia bilang, dia doakan. Dalam nama Yesus, taruh di sini salib. Dalam nama Yesus pergi. Dalam. Enggak pergi. Jangan-jangan orang bilang, lu bikin apa sih? Gaco gitu. Saudara bikin berapa banyak tanda salib kalau saudara enggak percaya sama Yesus. Enggak ada apa-apanya. Bukan nama itu enggak berkuasa. Kita yang nggak ngerti gunakannya. Ya, ada orang katanya ngusir setan pakai garam gitu ya. Tadi sampaikan garam. Mau berapa kilo kita beli garam? Rumah ini kayaknya sih dikerjain orang. Ayo kita tabur garam. Dalam nama Yesus garam. Dalam nama Yesus garam. Terus garam. Lama-lama krisis garam karena kita beli semuanya. Rumah kita penuh dengan garam. Atau kasih minyak urapan. Ya, makanya harga minyak turun gitu ya, naik ya. Dibeli, semua pakai minyak. Wah, lama-lama apa? Ya, ada orang yang baru lahir, ada bayinya tidur, dan di sampingnya adalah Alkitab. Kira-kira yang baca siapa sih? Si Umbu yang masih kecil itu baca. Kalau dia tiba-tiba baca, kasihilah sesama manusia. Oh, itu ajaib itu. Ada loh ya. Nah, di sini kan gak ada yang ngaku. Ada orang gelisah tidur. Aduh, saya ini gelisah tidur. Mana Alkitab saya? Taruh di sini. Terus bilang, setan, kalau kau datang baca Alkitab dulu. Saya mau tidur. Enak aja. Saudara, ini bukan jimat. Bukan barang antik untuk ngusir-ngusir setan. Ya, tapi ketika saudara merenungkan firman itu, membaca, merenungkannya, ada iman. Iman. Caranya harus benar. Ya, jangan kita coba-coba tiru-tiru orang. Anak Imam Skewa tiru-tiru. Contoh, dia lihat, Paulus kan usir setan dalam nama Yesusnya, kita coba deh. Paulus kan terkenal, kita juga bisa terkenal loh. Kita ikutin aja gayanya. Padahal mereka caranya nggak benar. Ya, mereka nggak ngerti, tapi mereka coba-coba dan akhirnya mereka dipermalukan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mereka sudah dikenal. Ini orang tukang jampi ya, katakan punya kepintaran khusus. Paranormal, dukun.
hebatlah, keliling. Dan ketika dia lihat, wih Paulus jadi lebih hebat lagi Paulus. Sapu tangannya aja dikasih sama orang sakit sembuh. Wih dahsyat banget. Loh, mereka lihat, oh Paulus menggunakan nama Yesus. Kalau gitu kita coba yuk. Supaya kita lebih hebat lagi. Ya kan? Coba perhatikan. Mereka berjalan keliling di negeri itu. Mereka tukang jampi loh. Bukan hamba Tuhan. Bukan. Hanya melihat. Jadi coba-coba tiru-tiru Rasul Paulus. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya aku menyumpahi kamu. Ah ini keliru dia. Nggak boleh menyumpahi, mengutuk. Ya, misalnya gini, saudara disakiti hati saudara oleh orang lain. Kemudian saya doakan kamu biar kamu celaka. Nggak boleh. Doa itu berkat, bukan kutuk. Ya, biar dia nanti begini. Ya kalau tadi pagi pendeta bilang ada orang yang berdoa biar dia tidak punya keturunan. Nah itu bukan doa, itu kutuk. Salah kan? Jadi kalau ngusir setan caranya jangan salah ya. Coba lihat kiri kanan, jangan salah loh. Katakan jangan salah loh. Jangan coba-coba loh. Udah coba salah lagi. Mencoba. Jadi mereka nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara bisa coba, tetapi kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak ada masalah. Nggak ada orang yang langsung, oh hebat pelayanannya bisa usir setan. Nggak, dia belajar juga kok. Dia dilatih. Ya kalau saya misalnya berani mendoakan orang, karena saya melihat orang lain juga kok. Saya belajar. Nggak ada yang tiba-tiba hebat. Loh orang dulu saya hidup di jalanan, bagaimana saya punya pengalaman secara supranatural begitu. Nah, kalian Bapak Ibu Saudara bisa coba. Tapi ketika saudara mencoba, pastikan caranya benar. Jangan mengutuk. Ya, jangan caci maki. Jangan menghujat. Ya, tapi gunakan otoritas nama itu dengan cara yang benar. Dalam nama Yesus, aku perintahkan roh jahat keluar. Aku perintahkan. Mengapa saudara bisa perintah? Karena ada otoritas, ada kuasa. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia berkata, segala kuasa ada padaku. Segala kuasa ada pada Yesus. Segala kuasa. Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, oleh karena penyertaan Yesuslah kita bisa buat mujizat. Saya berdoa di gereja kita ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan membuat mujizat. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ketika mendoakan orang yang sakit dan orang itu sembuh. Ketika ada orang yang terikat kuasa gelap, didoakan dan lepaskan. Nah tetapi saudara tidak akan bisa menggunakan otoritas nama Yesus dengan cara yang salah. Caranya memang pakai nama Yesus, tapi saudara sendiri masih terikat dengan kuasa gelap. Bagaimana bisa? Jadi bereskan dulu diri kita. Ya saya dulu terikat dengan kuasa gelap. Mana berani saya menengking roh jahat dalam nama Yesus. Orang saya saja masih terikat. Saya dibereskan dulu. Saya doa pelepasan. Ada hamba Tuhan yang mendoakan saya. Ya saya akui perbuatan-perbuatan dosa saya. Ikatan-ikatan okultisme saya akui. Dan lihat orang-orang yang melihat kuasa Yesus. Mereka mengakui kami pernah lakukan itu. Dan mereka menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Mereka bertobat. Nah orang-orang yang bertobatlah yang bisa menggunakan nama itu dan terjadi kuasa di dalam nama Yesus. Karena dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat. Saudara, kalau belum bertobat, masih terikat kuasa gelap, jangan coba-coba. Jangan coba-coba, saudara akan dipermalukan. Saudara akan dipermalukan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika roh jahat itu berkata, siapa kamu? Jangan ada di antara kita yang ragu. Katakan saya anak-anak Allah. Saya orang percaya. Saya sudah ditebus dari hidup yang lama. Dari hidup yang sia-sia. Dosa-dosa saya sudah dibasuh. Sehingga tidak ada lagi celah dari kuasa iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi gini, waktu kita mau melayani. Baik mengusir setan atau mendoakan orang. Yang biasa timbul adalah keraguan-raguan di dalam diri kita. Karena pikiran kita berkata, siapa saya sih? Sebenarnya bukan pikiran kita. Iblis masuk, siapa kamu? Saya gak ada apa-apanya. Saya kan hanya jemaat. Saya kan gak ada apa-apanya. Nah itu hati-hati. Bukannya gak ada apa-apanya. Karena kita bersama dengan Tuhan. Terjadilah mujizat. Di dalam nama Yesus ada
kuasa. Dan perhatikan ayat firman Tuhan katakan, ya, semakin tersebarlah, masyhurlah nama Yesus. Karena ketika anak-anak Tuhan, orang percaya, Rasul Paulus menggunakan nama itu, sungguh terjadi mujizat. Bukan hanya Rasul Paulus yang menggunakan nama itu, tetapi orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, jemaat pada mula-mulanya, jemaat mula-mula menggunakan nama itu. Dan mereka melihat kuasa Tuhan. Bahkan ada orang yang menyerahkan ya ilmu-ilmunya, jimat-jimatnya, buku-bukunya dibakar. Pastikan diri kita jangan terikat dengan kuasa gelap. Percuma kita menjadi pengikut Tuhan kalau masih ada kuasa gelap di dalam diri kita. Mungkin kita waktu merantau pernah pegang sesuatu, benda-benda tertentu. Oh, mungkin kelihatan bentuknya bagus, salib kok. Tapi kalau itu kita jadikan jimat, salah, keliru. Oh, mungkin kita terus pakai nama Yesus, tapi tidak dengan cara yang tepat. Akhirnya apa? Kita hanya mempermainkan nama itu, nggak ada kuasa. Ya, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Nama itu kudus, dahsyat, mulia, tapi kita gunakan tepat pada waktunya. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kemudian kita mau dipakai oleh Allah. Ya, salah satu contoh, ketika ada orang yang kemasukan roh jahat, dikuasai roh jahat, otoritas nama Tuhan. Kita bergerak, kita berkata dalam nama Yesus. Jangan menyumpahi. Jangan, tapi katakan di dalam nama Yesus aku perintahkan roh jahat yang tinggal sama orang ini. Aku perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Jadi kita gunakan otoritas nama Tuhan. Mengapa kita berani gunakan itu? Yang pertama tadi karena kita ada pengenalan dengan Tuhan. Ada iman, kita tahu siapa Allah. Dia yang menyertai kita. Dan ketika kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan ragu-ragu. Jangan hanya ingin coba-coba. Oh, ingin terkenal seperti ada. Oh, hamba Tuhan di sana terkenal. Saya mau coba-coba. Saudara akan dipermalukan. Masing-masing kita punya karunia yang berbeda. Ya, seperti kemarin ya saya sampaikan dalam para pelayan Tuhan. Ada seorang teman berkata begini, saya mau seperti hamba Tuhan yang di sana. Ketika mendoakan jemaat, wah jemaat merasakan urapan. Ketika mendoakan ada yang sakit langsung sembuh. Ada mujizat. Saya membutuhkan itu dalam pelayanan saya, dikatakan. Iya minta, gak apa-apa. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi kalau enggak juga puji Tuhan, mungkin kita di bidang yang lain. Tetapi percayalah. Ya, ketika saudara mungkin menggunakan nama itu. Ya, saudara tidak merasakan apa-apa. Bukan berarti saudara gagal. Bukan berarti cara saudara salah, bukan. Ya, ada orang lain yang akan dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Karunia yang berbeda. Ya, tetapi jangan ragu-ragu. Ya, nama itu berkuasa. Ya, nama itu berkuasa. Nama itu dahsyat. Ya, bukan hanya sembarang nama. Ya, sebab nama itu adalah nama Tuhan sendiri. Ya, di dalam nama Dia ada mujizat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pelayanan ini mulai dikenal. Ada orang melihat ternyata anak-anak imam Skewa menggunakan nama itu tapi tidak ada apa-apanya, bahkan dipermalukan. Karena mereka tidak punya iman dan cara mereka salah. Tetapi mereka lihat bagaimana Rasul Paulus menggunakan nama itu. Memang tadinya orang ini bukan orang percaya tapi bertobat. Kemudian dipakai Tuhan dan dia terapkan nama itu dengan cara yang benar. Dia memiliki iman, terjadi mujizat. Akhirnya perhatikan ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Kalau saudara memiliki iman, karena pengenalan saudara dengan Tuhan, saudara bergaul karib dengan Tuhan, jangan ragu-ragu. Mungkin kita punya pergumulan, katakan dalam nama Yesus. Aku tahu, aku bisa menghadapi persoalan ini, pergumulan ini. Aku tidak akan menyerah. Ketika kita sakit, kita berkata, aku tahu dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku percaya. Mungkin orang lain yang sedang sakit, kita tahu kalau aku doakan dia, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus. Dan kita tahu caranya. Ya, caranya adalah cara yang benar. Seperti yang Rasul Paulus lakukan. Dia doakan. Dia serahkan. Orang-orang dia serahkan kepada Tuhan.
Jadi baik diri kita kita serahkan kepada Tuhan maupun orang lain. Ketika kita menyerahkan orang lain, berdoa, mendoakan orang lain, harus ada iman kita juga. Tuhan berkati saudara saya ini yang sedang terikat kuasa gelap, supaya kuasa gelap lepas daripada dia dan dia menjadi pengikut Engkau Tuhan. Saudara saya ini supaya setia kepadamu. Bisa. Adakah saudara mau menerapkannya? Amin. Kita dapat buktikan kuasa nama Yesus, ya itu sangat terbukti. Manakala kita lakukan dengan iman. Dengan iman. Karena pengenalan kita dengan Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Kita punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus Tuhan itu yang berkuasa. Yang menyertai kita senantiasa. Lakukan dengan iman. Dan yang kedua, caranya harus benar. Jangan hanya ingin coba-coba saja. Ya tanpa cara yang benar. Tetapi kita lakukan dengan cara yang benar. Kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa mendoakan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita percaya di dalam nama Yesus. Sungguh ada kuasa itu. Mujizat terjadi. Saya undang kita bangkit berdiri.